saya Rahmayanti dengan NIM 702120023. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal nasional yang berjudul Studi Analisis Kualitas Air Sungai Barangbiji Sumbawa Besar. Baik, yang pertama adalah latar belakang, yaitu sungai merupakan sumber air permukaan yang memberikan manfaat kepada kehidupan manusia. Kualitas sungai akan mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan lingkungan sungai yang dipengaruhi berbagai aktivitas dan kehidupan manusia. Nah, oleh beberapa pencemaran sungai tentunya diakibatkan oleh kehidupan di sekitarnya, baik pada sungai itu sendiri maupun perilaku manusia sebagai pengguna sungai. Pengaruh dominan terjadinya pencemaran yang sangat terlihat adalah kerusakan yang diakibatkan oleh manusia tergantung dari pola kehidupannya dalam memanfaatkan alam. Nah, sehingga menyebabkan terganggunya ekosistem sungai. Ikan banyak yang mati, air berubah warna, menimbulkan bau, pemandangan terganggu, dan menimbulkan masalah kesehatan manusia. Masalah tersebut timbul dikarenakan ketidakmampuan daya dukung sungai untuk mengadakan netralisasi. Adapun beberapa tujuannya, yaitu yang pertama, menganalisis kualitas limbah cair industri tahu tempe di Kelurahan Barangbiji. Yang kedua, menganalisis kualitas air Sungai Barangbiji. Yang ketiga, menganalisis pengaruh limbah cair industri tahu tempe terhadap kualitas air Sungai Barangbiji. Dan yang terakhir, yaitu merumuskan strategi pengolahan lingkungan penanganan limbah cair tahu tempe. Selanjutnya yaitu metode, sampel, dan strategi penelitian. Yang pertama ada metode, yang dimana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Objek kajiannya adalah kualitas air limbah industri tahu tempe dan kualitas air Sungai Barangbiji. Yang kedua adalah sampel, di mana penentuan sampel ini secara purposive sampling. Analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif. Yang ketiga adalah penentuan strategi, di mana strategi yang digunakan adalah pengelolaan lingkungan. Yang dapat dilakukan adalah penyediaan IPAL komunal, pemanfaatan limbah menjadi bentuk lain yang bermanfaat, dan perlu adanya monitoring rutin kualitas Sungai Barangbiji. Yang selanjutnya yaitu analisis data, yang dimana tadi saya menjelaskan bahwa analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan tabulasi dan narasi menjelaskan kualitas limbah cair industri tahu tempe, kualitas air Sungai Barangbiji, pengaruh cemaran limbah cair industri tahu tempe terhadap kualitas air Sungai Barangbiji, serta merumuskan strategi pengelolaan lingkungan penanganan limbah cair industri tahu tempe. Selanjutnya ada hasil, di mana bisa kita lihat di samping. Berdasarkan analisis kualitas limbah industri tahu tempe, pada tabel di samping menunjukkan semua parameter melebihi baku mutu, kecuali untuk parameter sampel 3 dan 4. Hasil tersebut mengidentifikasikan bahwa limbah industri tahu tempe berpotensi mencemari lingkungan perairan, dalam hal ini Sungai Barangbiji. Nah, dari suhu bisa kita lihat mencapai 80 derajat Celcius, di mana limbah tersebut langsung dibuang ke Sungai Barangbiji tanpa melalui proses pendiaman atau pendinginan terlebih dahulu. Apabila setiap hari Sungai Barangbiji memperoleh pasokan limbah cair dengan suhu yang tinggi tersebut, maka akan membahayakan kehidupan organisme air yang ada di Sungai Barangbiji. Selanjutnya ada hasil analisis kualitas air Sungai Barangbiji, di mana bisa kita lihat di samping bahwa hasil laboratorium menunjukkan adanya beberapa parameter melebihi baku mutu yang dipersyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 82 Tahun 2001. Analisis kualitas air Sungai Barangbiji ditinjau berdasarkan parameter residu tersuspensi atau disingkat dengan TSS,
di mana menunjukkan bahwa konsentrasi TSS ini baik di hilir maupun di hulu sungai sudah melebihi baku mutu air kelas 1 dan 2, tetapi masih memenuhi baku mutu air kelas 3 dan 4. Di mana bisa kita lihat perbandingan antara konsentrasi TSS di bagian hulu dan hilir menunjukkan bahwa konsentrasi TSS ini di bagian hilir lebih tinggi dibandingkan di bagian hulu. Sedangkan parameter pH menunjukkan bahwa kualitas air masih memenuhi kualitas mutu sungai karena berada pada rentang antara 6 sampai 9. Untuk parameter BOD menunjukkan bahwa kedua sampel tidak memenuhi baku mutu air kelas 1, 2, dan 3, tetapi masih memenuhi mutu air kelas 4. Ditinjau dari konsentrasi COD-nya menunjukkan bahwa kedua sampel tidak memenuhi baku mutu air kelas 1. Kelas 2, semua sampel memenuhi baku mutu air kelas 3 dan 4. Konsentrasi TDS ini menunjukkan bahwa kedua sampel memenuhi baku mutu air kelas 1, 2, 3, dan 4. Konsentrasi amonia menunjukkan bahwa kedua sampel tidak memenuhi baku mutu air kelas 2, 3, dan 4, tetapi masih memenuhi kualitas mutu air kelas 1. Adapun yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana kualitas limbah cair industri tahu tempe berdasarkan pemeriksaan parameter kunci meliputi parameter pH, suhu, TDS, TSS, BOD, COD, dan amonia menunjukkan hasil yang melebihi baku mutu. Hal ini akan mempengaruhi kualitas lingkungan perairan apabila limbahnya dibuang langsung ke sungai. Kualitas air sungai Barambiji berdasarkan parameter pH, suhu, TDS, TSS, BOD, dan COD, dan amonia melebihi baku mutu air kelas 1 dan 2, tetapi masih memenuhi baku mutu air kelas 3 dan 4. Limbah industri tahu tempe ini telah mempengaruhi kualitas air sungai Barambiji, di mana pengaruh tersebut dapat dilihat pada peningkatan konsentrasi parameter TSS, BOD, COD, dan amonia pada bagian hilir sungai Barambiji. Strategi pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan adalah penyediaan IPAL komunal, pemanfaatan limbah menjadi bentuk lain, dan monitoring rutin kualitas air sungai Barambiji. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.